Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfarezi Darmawan dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Syad Al-Jariyah, di mana ini sebagai tugas akhir semester. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Tak luput pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video saya. Baik, pengertian Zat Al-Kazariyah. Secara etimologi bahasa, Zariyah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian Zariyah dengan sesuatu yang membawa kepada kita, yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Akan tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ahli fikih mengatakan bahwa pembatasan pengertian Zariyah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga Zariyah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian Zariyah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum. Dan secara etimologi istilah menurut Al-Kafi, Syad Al-Jariyah adalah memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara menghindari kerusakan tersebut. Dan dua, menurut Asy-Syaukani, Al-Jariyah adalah masalah atau perkara yang pada dasarnya dibolehkan namun yang mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Dan hukum dasar Syad Jariyah yang saya ketahui sebagaimana halnya dengan kias, dilihat dari aspek aplikasi Syad Jariyah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Dan kelompok-kelompok yang saya ketahui yaitu kelompok pertama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam penetapan hukum secara mazhab memiliki, dan mazhab Hambali. Kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode yang menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dan kelompok ketiga yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Syahiri. Dan dasar hukum Syad Al-Jariyah yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga kaidah fikih, yang keempat logika. Dan saya akan menjelaskan juga macam-macamnya Syad Al-Jariyah. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim menghasilkan Al-Jariyah menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan atau dalam tanda kutip mafsadah. Yang kedua, sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan dalam tanda kutip mustahab. Dan yang ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan dalam tanda kutip maflahah. Dan yang keempat, suatu perbuatan pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau mafsadah. Dan kesimpulan dari semua materi yang
saya jelaskan pada video ini, yaitu menurut saya secara etimologi atau bahasa, Zariyah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu, yang juga mengkhususkan pengertian Zariyah dengan sesuatu yang membawa kepada kita, kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.